Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat tani, salam sobat peternak, pejuang tanah dan air, pejuang lahan dan seterusnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang betapa pentingnya kita mendesain, merancang lahan kita dan digambar dengan ukuran yang detail ya, dengan ukuran yang detail sehingga nanti mudah untuk diimplementasikan. Nah, kenapa ini sangat penting ya? Ini sangat penting karena dengan gambar ini itu dengan rancangan ini akan menjadi kompas kita ke depan ya, kompas kita ke depan. Nah, begitu ada dana atau eh, ada uang gitu ya, ada uang untuk mengimplementasikan, kita sudah punya rencananya secara keseluruhan. Jadi kita harus berpikir nantinya idealnya itu seperti apa. Nah, itu yang pertama akan menjadi kompas atau arahan dalam pelaksanaan pertanian terpadu kita. Nah, yang kedua ini akan menjadikan kita bisa menghitung biaya atau dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pertanian terpadu yang sudah kita gambar tersebut. Jadi kita tahu dananya berapa nih, ya dananya berapa. Kemudian kita juga bisa merancang di situ unit-unit kerja atau apa saja yang akan kita laksanakan, misalnya ternak ayam, ternak bebek, ternak ikan, kemudian tanaman jagung misalnya atau tanaman hortikultura, ya kemudian azolla dan lain-lain. Nah, itu ditempatkan di masing-masing lokasinya sehingga kita tahu penghasilannya berapa. Ya, secara tertulis tahu bahwa penghasilan yang akan kita peroleh itu berapa. Nah, itu pentingnya merancang dalam di kertas, kemudian juga ditulis biayanya, kemudian direncanakan juga eh, apa eh, unit kerjanya dan juga direncanakan juga kira-kira nanti income-nya berapa. Nah, yang terakhir kita tahu pengeluaran bulanan atau harian itu berapa. Ya, jadi misalnya buat tenaga kerja berapa, buat pupuk berapa, buat pakan berapa. Nah, kita sudah rancang dari awal. Nah, dengan demikian itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan diabaikan atau jangan tidak dilakukan ya. Ini sangat penting sekali, penting penting penting. Nah, kita harus merevolusi cara berpikir petani kita ya. Petani kita itu kebanyakan ya, bukannya saya negatif thinking ya, tapi ini sebagian besar orang itu lahan ya udah dipakai aja gitu. Terus kemudian tidak direncanakan, kemudian tidak tahu pengeluarannya berapa. Nah, kecuali monokultur ya, kalau monokultur mungkin ya mereka sudah biasa, sudah tiap tahunnya seperti itu. Nah, kalau kita ini harus kita rencanakan ya. Nah, saya tertarik di pertanian organik itu hampir 8 tahunan lah ya. Nah, Anda bisa lihat dari konten-konten saya ya, konten-konten saya ini eh, banyak sekali tentang pertanian terpadu, tentang ayam, tentang bebek, kemudian tentang aquaponik, tentang cacing sutra ya. Jadi ketika saya merencanakan sesuatu yang di program Talbisa 1020 itu bukan dengan angan-angan atau dengan tidak ada ilmunya gitu ya. Saya sudah mengalami semua, insya Allah sudah bukan semua ya, sudah banyak ya untuk melakukan eh, yang akan kita implementasikan di pertanian terpadu. Seperti ini, saya juga sudah melakukan ya, kemudian eh, pasang UV gitu-gitu ya. Nah, ini sudah kita lakukan semua. Nah, ini eh, bikin kolam terpal gitu ya, bikin kolam terpal yang dengan bambu.
kemudian ikan bila ada masalahnya, terus ini ada anggur, pisang ya. Kemudian ya secara prinsip saya sudah hampir 10 tahun menggeluti pertanian terpadu. Nah, 8 tahun yang lalu ya, ini saya cerita sekilas ya. 8 tahun yang lalu saya merancang sebuah kawasan pertanian terpadu. Bahkan waktu itu saya tidak punya lahan sama sekali ya. Saya tidak punya lahan. Ya, saya tidak punya lahan dan saya memang suka gambar-gambar gitu ya, kayak ini kafling produktif untuk greenhouse. Nah, ini saya juga update selada aquaponik. Saya melaksanakan semua yang sudah saya bicarakan. Ya, ini berapa tahun yang lalu nih? Nah, 13 tahun, 5 tahun yang lalu ya, saya mulai ini aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya. Nah, seperti ini merancang pekerjaan melakukan kegiatan pertanian terpadu. Nah, ini salah satu contoh ya, 3 tahun yang lalu. Sebenarnya ini saya rancang sudah 5 tahun yang lalu, cuman saya upload baru 3 tahun yang lalu. Nih, 3 tahun yang lalu. Ya, nanti Anda lihat ya, gimana saya merancang sebuah pertanian terpadu di lahan 1 hektar ya. Nah, ini saya merancang, pertamanya saya menggunakan program AutoCAD ya, karena memang saya latar belakangnya tukang gambar ya, tukang bangunan seperti itu. Nah, ini saya gambar dengan AutoCAD, kemudian saya ekspor ke program Photoshop. Nah, waktu itu saya tidak punya lahan sama sekali, belum kepikir ini nanti lahannya gimana gitu. Tapi karena saya sudah mempelajari pertanian terpadu gitu, nah akhirnya saya memberanikan diri menggambar di sebuah lahan, di atas lahan sebesar 1 hektar. Nah, ini saya sedang mewarnai atapnya ya, atapnya ya, sedang mewarnai atapnya. Memang pekerjaan ini bagi saya sangat menyenangkan sekali ya. Saya seorang tukang gambar, kemudian saya juga senang pertanian terpadu yang secara prinsip itu jauh sekali dengan latar belakang saya ya. Nah, nanti Anda akan tahu ini akan jadi apa aja gitu. Setelah terakhir nanti akan saya kasih keterangan, dikasih keterangan. Nah, Anda akan tahu ini buat apa saja. Nah, secara prinsip ya, pertanian terpadu ini tidak boleh membeli sesuatu ya, pada akhirnya ya, tujuan utamanya itu tidak membeli sesuatu dari luar. Semua harus dari dalam, dipakai sendiri, yang ada digunakan, kemudian dimanfaatkan sehingga menghasilkan lagi. Nah, sehingga menghasilkan diproduksi lagi dan menghasilkan uang lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menjadi mandiri ya, mandiri, tidak tergantung pupuk dari luar, tidak tergantung pakan dari luar gitu ya, tidak tergantung pakan dari luar. Seperti itu. Nah, ini ya, ini juga bisa dikembangkan jadi wisata edukasi. Nah, ini memang konsepnya selain pertanian terpadu, kita ya mengembangkan untuk menjadi wisata edukasi. Nah, nanti kita lihat apa keterangannya aja situ. Nah, ini komplit banget ya. Nanti kalau Anda lihat nih, cukup menarik ya dengan kondisi seperti ini. Nah, setelah diwarnai nanti kita akan kasih keterangan satu-satu ya. Nah,
Jadi jangan takut kita bermimpi ya. Jadi kalau di komentar-komentar itu ya, ketika saya meluncurkan program Talbisa, artinya 1000 meter persegi yang bisa memiliki penghasilan 20 juta. Di situ ada beberapa komentar-komentar negatif ya, komentar negatif. Salah satunya seperti gedobos gitu ya. Gedobos itu kalau orang Jawa bilang tuh ya tukang bohong gitu. Kemudian ada yang ya cuma ngimpi, ya ngimpinya terlalu bagus gitu ya. Ya cuman angan-angan, ya cuman gambar gitu ya. Ini saya gambar 5 tahun yang lalu ketika saya belum memiliki lahan sama sekali ya. Ini jadi mimpi saya karena saya memang suka tanaman, suka pelihara dari kecil ya. Dari kecil saya memang suka memelihara puyuh. Dulu saya pernah memelihara belut walaupun 1 ekor, itu tiap hari saya datengin di kolamnya, saya lihat gitu ya. Itu waktu kecil saya seperti itu. Senang sekali itu ya. Nah, itu sudah mulai kasih keterangan ya. Sudah mulai dikasih keterangan. Ya. Ini di sini ada kolam tampungan air ya. Kemudian ini ada pasar. Jadi kita juga menyediakan UMKM, ada masjid ya. Masjid. Nah, kemudian ada di situ ayam ya, ayam organik ya, free range ayam organik. Kemudian ada bebek, ada jagung. Nah, ini semuanya kaitannya untuk pakan ya, jagung, sayuran ya, sayuran untuk kebutuhan resto. Nah, itu restonya ya, restonya. Nah, itu kemudian apanya itu ya, karena ini ya apa, kurang jelas ya, tapi intinya nah ini di sini ada, nah kurang jelas ya, ini hidroponik ya, itu aquaponik ya. Nah, kemudian ada lele ya, lele ya. Jadi semua itu di situ ada kambing ya, kambing, ada kelinci ya, fattening, perah ya. Kemudian ada breeding ya, sapi ya. Nah, ini kayaknya rumit gitu ya, kok banyak banget ininya, apa nggak fokus gitu. Justru inilah yang menjadi menarik ya, karena nanti akan menjadi karena emang tujuannya ya salah satunya adalah wisata edukasi, ini akan menjadi pelengkap gitu ya, akan menjadi pelengkap gitu dan lengkap. Nah, ini ada cottage ya, kemudian ini ada serbaguna yaitu untuk pelatihan, ada parkir. Nah, ini memang kita siapkan sudah semua untuk seperti itu. Jalan, nah ini intinya memang untuk lahan yang di pinggir jalan ya. Jadi inilah hasilnya ya, pertanian terpadu ya, terintegrasi ya, rancangan 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Ini saya rancang ketika saya mendapatkan tawaran lahan di Karawang ya. Jadi 3 tahun yang lalu baru saya upload karena saya ingat, wah saya dulu pernah merancang integrated farming. Gambarnya saya cari, kemudian saya upload ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu gambaran ya, kayak seperti ada beberapa orang bilang ya, kalau mau punya cita-cita divisualisasikan. Nah, ini salah satu cara saya memvisualisasikan cita-cita saya 5 tahun yang lalu, belum punya lahan ya, 1 hektar. Nah, alhamdulillah ya, karena izin Allah 3 tahun yang lalu saya diajak kerjasama
untuk mengolah lahan ya, mengelola lahan sebesar 1,5 hektar. Namun sayang sekali waktu itu mau dibikin perumahan ternyata nggak bisa. Akhirnya saya berpikir jadi apa ya gitu. Nah kemudian saya ingat ini ya, jadi akhirnya saya olah lahan tersebut menjadi pertanian terpadu ya, pertanian terpadu yang berbasis aquacultur ya, yang berbasis aquacultur. Nah inilah hasil perencanaan saya ya di Karawang. Nah ini lahan 1 hektar di Karawang yang sudah kita rencanakan ya, seperti ini ya. Ini sekarang sudah terbentuk kolam-kolam ya, ini terbentuk kolam-kolam. Ini yang warna biru-biru ini kolam semua ya. Kemudian yang hijau ini nanti untuk azolla 2000 meter ya, untuk pakan. Nah ini nanti di sini ada kolam dan bebek dan ayam ya. Di sini bebek berjajar nih, nanti bebek bisa main di kolam ini ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian saya juga karena pengen bukan saya saja yang bisa untuk membuat pertanian terpadu ya, jadi saya memunculkan program Talbisa 1020. Nah seperti ini ya, yang sudah saya bahas di video-video saya yang kemarin ya, seperti ini. Nah kemudian saya juga merancang beberapa, ini yang 1 hektar yang memanjang gitu ya. Di sini juga ada ya hasil rancangan saya. Nah karena saya senang merancang nih, nanti sewaktu-waktu kepake walaupun sekarang belum ada ya. Ini lurus seperti ini. Nah kemudian yang menjadi concern kita juga ya tentang perencanaan gambar secara detail. Nah kita bisa hitung seperti ini ya, pertanian terpadu Talbisa 1020 ya. Mungkin supaya gampang nanti cara nulisnya 1020 saya ganti saja seperti ini ya, ya 1020 gitu ya, seperti programnya Pak Bayu. Nah ini ya perhitungannya bisa detail ya, bisa detail gitu, bisa detail. Omsetnya per bulan berapa, omset per bulan berapa, ini kira-kira segini. Terus ayam berapa, bebek berapa, bebek bedaging berapa, kemudian sapi, kambing, cacing, azolla, wolfia, labu siam, pepaya, aquaponik, pupuk cair berapa nih ya. Kemudian pengeluarannya juga nih, pengeluaran pembentukan lahan semua totalannya ini ya. Nah ini akan menjadi gampang kalau kita menggambar sebuah denah yang detail ya, seperti yang saya buat. Nah kemudian kebutuhan budidayanya berapa, cacing tanah, benihnya berapa, seperti ini, indukan lele berapa, benih lele berapa, semua bisa diimplementasikan ya. Ini memang gedobos ini, tapi gedobos yang terukur gitu ya, belum terlaksana, tapi dari sisi kami sudah ada pengalaman lele kita 100.000 ekor ya. Ya, jadi perancangan ini, dan kita juga bisa membuat versi-versi yang kita inginkan gitu ya. Kayak ini misalnya, ini versi yang normal ya, versi normal. Artinya kita asumsi awal ya 1020 misalnya, bibit tebar hanya 100. Ini kan benar-benar tebar yang nggak padat gitu ya. Nanti orang akan mencemooh gitu. Wah masa tebar lele cuma 100 ekor ya. Kalau belajar harus seperti ini gitu, kalau sudah mahir ditingkatkan. Nah ini ada perencanaan normal gitu lah. Normal artinya
tidak optimis, bahkan ini mungkin under optimis ya, apa istilahnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ekorannya juga ya di sini. Ya, ini semua pupuk cair gitu ya. Dalam sehari cuman jual bisa 2 liter. Ya, pupuk cuman bisa jual 25 liter, 25 kilo, kira-kira seperti itu. Nah, ini menurut saya perencanaan yang jauh di bawah standar sehingga gampang untuk dicapai. Cuman dari hasil perencanaan yang di bawah standar itu kita sudah bisa menghitung bahwa oh ternyata pemasukannya sekian gitu ya. Nah, kemudian pengeluaran tenaga kerjanya kita sudah maksimal di sini gitu. Tenaga kerja sekian gitu kan. 3 orang untuk mengatur untuk mengatur lahan yang hanya 1000 meter persegi. Kemudian listrik 2 juta. Ini sudah tinggi sekali gitu ya. Ini kebutuhan dedak memang sekian, pakan. Nah, kita sudah setting di sini sangat tinggi harganya 4,5. Padahal kita mau nantinya gratis gitu. Lain-lain ini infak untuk sedekah, kemudian untuk zakat ya, dibayar per tahun, pengeluaran 17 tahun. Nah, sehingga total profitnya 21 juta. Nah, ini sudah masuk sesuai perhitungan kita dengan budidaya yang masih sangat rendah kepadatannya gitu ya, 100. Mungkin kalau Anda ya di luaran sana nebar bibit lele 100 tuh diketawain, asli diketawain. Nah, ini salah satu mengapa harus menggambar rancangan lahan pertanian ya, visualisasi awal gitu ya. Efisiensi tata letak. Nah, dengan seperti ini kita akan tahu tuh efisiensinya. Perhitungan modal dan hasil, kemudian skalabilitas ya, skalanya berapa, 100 meter, 1000, 1 hektar atau lebih gitu. Tim, kita ada tim, ada investor. Nah, tadi kan tim atau investor, gambar jadi alat komunikasi yang efektif. Nah, itu. Jadi gambar jadi alat komunikasi efektif kepada yang mau terlibat di pertanian kita. Karena kita memang ingin buat pabrik gitu ya. Buat pabrik gitu. Jadi bukan hanya sekedar menanam. Jadi kita harus rubah mindset petani kita, atau kita yang petani dari kota punya modal mau bertani ya. Petani itu nggak harus nyangkul gitu. Kalau kita punya bisnis pertanian itu artinya kita petani gitu. Ya, karena orang cuman berpikir bahwa petani itu yang nyangkul, salah. Petani itu yang punya bisnis pertanian gitu. Merencanakan panen, rotasi tanaman. Nah, itu penting sekali kan. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nanti kita akan bahas secara detail sendiri karena ini sudah terlalu lama ya. Saya kayak seperti ini, prediksi penghasilan nih. Ya memang semuanya gedobos gitu. Tapi gedobos yang terukur dan bermanfaat. Oke, semua gitu aja dulu insya Allah ya. Jadi mungkin saya akan tunjukkan video saya ya, yang dari visualisasi gambar yang tadi 1 hektar tadi, alhamdulillah ya terwujud di Karawang. Ini awal-awal pembuatannya, ini awal-awal pembuatannya ya, awal-awal pembuatan. Jadi masih monokultur ya, monokultur karena waktu itu kita memang ada di Karawang yang potensi terbesarnya adalah sidat. Ya, ini alhamdulillahnya kita waktu itu bisa. Nah, ini panennya. Nah, saat panen awal dulu ini, alhamdulillah ya. Nah, ini panen sidat di kolam kita. Jadi ini bukan video pamer ya, bukan video pamer. Ini intinya bahwa mimpi kita 5 tahun yang lalu terwujud 3 tahun yang lalu ya. Ini sudah 3 tahun yang lalu sebenarnya. Ini tahun berapa ya? 1 tahun yang lalu.
Ya, ini menguploadnya 1 tahun yang lalu. Oh, mungkin ini setelah dipelihara baru 1,5 tahun kita panen seperti ini. Ya, emang perjuangannya panjang ya, perjuangannya panjang. Tapi dengan seperti itu ya, kita sudah bisa mengimplementasikan apa yang menjadi impian kita itu. Nah, karena ini terlalu besar ya, 1 hektar, saya membuat talbisa ya, yang cuma 1.000 meter. Karena saya tahu ya, konstruksi petani-petani kita itu ya, itu lahannya hanya 2.000 sampai 4.000. Lahan-lahan para petani asli ya, petani asli itu kebanyakan 2.000, 4.000, 6.000. Kalaupun punya 1 hektar itu hanya beberapa orang saja. Ya, beberapa orang saja. Saya membiasakan ya menggambar itu seperti ini ya. Jadi semua tervisualisasikan ya, semua tervisualisasikan. Ya, ini lahan masih belum diolah. Nah, saya sudah visualisasikan seperti ini gitu. Jadi di kolam kita, di lahan kita bisa ada pondok ya, pondok tahfiz menghafal Al-Qur'an. Nah, itu menjadi cita-cita, oh besok saya punya pondok tahfiz gitu. Kemudian di sini ada masjid ya. Ada masjid gitu kan. Musola atau masjid lah ya. Nah, nanti besok saya punya musola dan masjid gitu. Nah, ini pondok tahfiz gitu. Nah, kira-kira itu untuk menjadi penyemangat. Jadi jangan segan atau sungkan atau malas atau tidak memvisualisasikan cita-cita kita ya. Jadi itulah ya cara saya menggapai cita-cita ya dengan menggambarnya. Ini saya gambar nih ribuan ya, bukan ribuan ya. Banyak sekali ya, ini parung, ini tanah orang gitu ya. Ada di jurang, ini ada saya tawaran di Dieng ya. Di Dieng ini saya rencanakan ada kopi. Ini ya parkir, kemudian ada kabin-kabin ya, kemudian di sini ada koi walking area ya, ini kopi ya, kemudian ini taman kelinci, taman merino, karena ini memang daerah di Dieng ya, daerah wisata. Nah, ini juga belum terlaksana, tapi insya Allah suatu saat nanti kalaupun tidak terlaksana di situ mungkin akan terlaksana di tempat lain ya. Itulah kekuatan memvisualisasikan cita-cita kita ya, mencita-cita kita untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kita ya. Memang kalau ada ide baru, ada ini ya, tidak usah komentar yang negatif lah ya, tidak usah komentar seperti gedobos, tukang bohong, ujung-ujungnya nyari duit, ujung-ujungnya nanti beli produk gitu. Ya nggak apa-apa, kalau memang orang ujung-ujungnya beli produk juga nggak masalah, orang jualan kan nggak masalah gitu. Ya itu, jadi intinya saya berbicara seperti ini juga sudah banyak orang yang menghubungi saya untuk mengajak kerjasama gitu ya. Gimana Pak, saya punya lahan gini 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 gini. Oh bisa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Ini sudah terlalu lama, bosen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.